Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Karimah dengan NPM 2410104007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan Microsoft Excel dalam kegiatan perkuliahan dan akuntansi sederhana. Langsung saja kita mulai dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri. Materinya adalah yang pertama ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan Excel, kita bisa membuat, mengedit, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Excel banyak digunakan untuk mengelola data seperti daftar, inventaris, dan juga laporan keuangan, membuat grafik dan visualisasi data, melakukan perhitungan dengan rumus dan fungsi, menganalisis data menggunakan fitur seperti pivot table, mengotomatisasi tugas dengan makro. Excel tersedia di berbagai platform seperti Windows, versi mobile, dan juga online. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Excel dalam perkuliahan, yaitu sebagai yang pertama ada pencatatan jadwal kuliah, yaitu Excel dapat digunakan untuk membuat tabel jadwal perkuliahan termasuk jam, ruang kuliah, dan juga dosen pengampu. Yang kedua, pengelolaan data tugas. Mahasiswa dapat menggunakan Excel untuk mencatat daftar tugas, deadline, dan status penyelesaian. Yang ketiga, pengolahan data penelitian. Untuk tugas akhir atau penelitian, Excel dapat berguna dalam mengolah data survei, eksperimen, atau analisis statistik sederhana. Yang ketiga, pembuatan grafik dan juga diagram, membantu memvisualisasikan data untuk laporan atau presentasi seperti grafik batang, garis, dan juga pie chart. Yang kelima ada kalkulasi otomatis, yaitu untuk menggunakan rumus-rumus dasar seperti sum, average, count, untuk menghitung nilai rata-rata dan statistik lainnya. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Excel dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama untuk membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Excel bisa digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan harian, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua, digunakan untuk menyusun laporan arus kas, yaitu untuk menampilkan alur masuk dan keluar uang dengan format tabel sederhana. Yang ketiga, menghitung saldo akhir secara otomatis, yaitu dengan menggunakan rumus sederhana seperti sum pemasukan dikurangi sum pengeluaran. Yang keempat, ada menyajikan data keuangan dengan grafik, yaitu membuat grafik untuk melihat tren keuangan, misalnya grafik pengeluaran bulanan. Yang kelima ada template anggaran. Excel juga bisa digunakan untuk membuat rencana anggaran pribadi ataupun organisasi. Selanjutnya, penggunaan Microsoft Excel dalam job sheet akuntansi. Penggunaan Microsoft Excel dalam job sheet akuntansi itu sangat digunakan karena Excel menyediakan alat-alat untuk yang pertama ada pencatatan transaksi, yaitu untuk membuat jurnal umum debit kredit, buku besar, dan juga neraca saldo. Yang kedua, perhitungan otomatis, yaitu menggunakan rumus dasar seperti sum, if, lookup, dan index match untuk mempercepat kalkulasi. Yang ketiga ada pembuatan laporan keuangan, yaitu untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, membuat format laporan yang otomatis terupdate begitu data transaksi diubah. Yang keempat ada penggunaan tabel dan pivot table. Tabel Excel untuk mengorganisasi data transaksi dan pivot table untuk analisis data cepat seperti melihat total pemasukan per bulan. Selanjutnya, yang kelima ada pembuatan grafik, yaitu untuk visualisasi keuangan, contohnya tren pendapatan, pengeluaran, profitabilitas dalam bentuk chart. Yang keenam, automasi dan validasi data, yaitu menggunakan data validation untuk membatasi input yang salah.
menggunakan makro sederhana untuk tugas-tugas berulang. Yang ketujuh ada penganggaran dan juga forecasting, yaitu untuk menyusun budget tahunan dan memperkirakan keuangan masa depan. Yang kedelapan ada rekonsiliasi bank, yaitu untuk membandingkan laporan bank dengan buku kas secara otomatis. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk dasar-dasar akuntansi dan juga rumus-rumus akuntansi akan dijelaskan di kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.